يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك
وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ay an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun wa antuhum ma anfaqu wa la junaha alaykum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'samil ghawafir was'alu ma anfaqatum wa la yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ja'akum jayyun min adbarikum min al-kuffari fa'atum alladhina dhahaban ahwaluhum mithla ma awrafu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Terus. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ahsabil qubur. Sadaqallahul azim. Bonus bagi pendatang baru.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mumtahanah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum, dan tidak ada manfaatnya bagi kalian arhamukum, keluarga kalian, kerabat kalian, keluarga dekat kalian, tidak ada manfaatnya kalau kalian dalam keadaan kafir. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian tidak ada gunanya tatkala mendoakan kalian kalau kalian dalam keadaan kafir meninggalnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau ada seorang yang kafir, ada orang yang musyrik yang keluar dari agama Allah, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak ada gunanya keluarganya, anak-anaknya mendoakannya. Yafsilu bainakum, bahkan mereka itu akan memisahkan diri di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu basirun, maha melihat. Jadi Allah itu melihatnya bukan cuma dohirnya, namun juga batinnya. Antara apa yang di dohir yang tampak oleh mata dan apa yang di batin yang tidak tampak oleh mata, Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Jadi tak kala ada orang yang musyrik, yang fasik, antara dohir dan batin tidak sama, Allah itu mengetahuinya. Innallaha yanduru ajsamikum wa aswarikum. Innallaha la yanduru ajsamikum wa aswarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kalian dari bentuk kalian, dari rupa kalian. Maksudnya apa? Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat wajah ganteng cantiknya kalian. Walakin yandur fi qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu melihat ke dalam hati kalian dan juga perbuatan kalian sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kalian termasuk orang yang fasik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Qad, sungguh-sungguh, kanat, ada lakum bagi kalian uswatun hasanah, contoh suri toladan terbaik, contoh kelakuan yang baik, kelakuan yang harus dicontoh, fi Ibrahim, dari kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan dari orang-orang yang bersama kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, tatkala kanjeng Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, gak mau ikut-ikut bergabung bersama kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dan para pengikutnya tidak ikut-ikut, tidak campur kalau urusan agama, dan tidak mau menyembah kepada selain Allah. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dulu perjuangannya luar biasa. Pada zaman itu ayah angkatnya atau pamannya itu sebagai pembuat patung, dan juga masyarakat jahiliyah dulu menyembah bintang-bintang, menyembah rembulan, menyembah matahari. Itu perjuangan kanjeng Nabi Yuna Ibrahim mentauhidkan. Makanya
Kanjeng Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid. Banyak keturunan-keturunan dari Kanjeng Nabi Ibrahim yang menjadi para nabi dan para rasul. Kafarna bikum, dan kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana, dan nyata bainana di antara kita, wa bainakum, dan di antara kalian. Apa yang nyata? Al-adawatu, permusuhan, musuh. Wal baghdha'u abadan, dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billah, sampai kalian itu beriman kepada Allah wahdah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Hatta tu'minu billah, sampai kalian itu beriman kepada Allah wahdahu, beriman kepada Allah saja. Maksudnya apa? Kita harus nyata-nyata harus bermusuhan, harus membenci, harus menganggap orang itu musuh. Apanya yang dianggap musuh, apanya yang harus kita benci adalah kelakuannya, sifat-sifat buruknya yang harus kita benci, kita jauhi, kita musuhi. Sifat-sifat buruknya, kelakuan buruknya kita benci, kita jauhi. Kita musuhi sifat-sifatnya itu agar jangan sampai kita ikut terhadap sifat-sifat mereka yang buruk. Abadan, harus selama-lamanya kita benci itu. Sifat dan kelakuannya yang harus kita benci, bukan orangnya. Paham ya? Jadi yang harus kita musuhi, yang harus kita benci adalah sifat dan kelakuan buruk dari seseorang, bukan orangnya. Hatta tu'minu billah, sampai dia betul-betul beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, pastinya kelakuannya akan baik, perkataannya akan baik, sifat-sifatnya akan baik. Illa qaula Ibrahim, ini yang nggak boleh ditiru dari perbuatannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Di abihi, kepada abahnya, kepada bapaknya. La astaghfiranna laka, sungguh-sungguh aku memintakan ampun kepada engkau, atas engkau. Wa ma amliku laka, namun aku tidak kuasa kepada engkau, minallah, dari azab yang Allah berikan, min syai'in, sedikit pun. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, bapak angkatnya itu yang membuat patung, yang dibuat sesembahan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa memintakan ampun kepada Allah, namun Kanjeng Nabi Ibrahim tidak kuasa menolak azab yang diberikan Allah sedikit pun. Rabbana alaika, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau. Tawakkalna, kami bertawakal. Wa ilaika, dan kepada Engkau ya Allah. Anabna, kami bertaubat. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Tidak ada lain. Kita besok akan kembali kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatah, ya Allah, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan lil ladzina kafaru, ujian dari orang-orang yang kafir. Waghfir lana rabbana, dan maafkanlah kami ya Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah antal azizul hakim, Engkau maha mulia dan maha bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, ini diulang lagi, berarti penting. Uswah ini penting, contoh hasanah yang baik itu penting di dalam kehidupan kita. Contoh yang baik dari pemimpin kita, dari yang kita tuakan, dari yang kita anggap guru,
itu penting dalam kehidupan kita. Buat pedoman, buat acuan dalam kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh-sungguh ada lakum pada kalian fihim di dalamnya uswatun hasanah. Di dalamnya Kanjeng Nabiuna Ibrahim dan yang mengikutinya. Liman kana yarjullah, dan siapa orang kana ada ia orang yarjullah mengharap ridho dari Allah, wal yaumal akhir, dan mengharap keselamatan besok di yaumil akhir. Wa may yatawalla, dan siapa orang yang tidak mau, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Al-Ghani dimaknai kaya, maha kaya. Al-Ghani maha kaya, Al-Mughni maha mengkayakan. Maksudnya kaya, Allah itu maha kaya, maksudnya Allah itu tidak butuh. Orang mau beriman tidak beriman, orang mau beribadah tidak beribadah, orang berbuat baik tidak berbuat baik, Allah tidak butuh. Namun hambanya yang membutuhkan Allah. Ghani itu maknanya tidak butuh. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus, kalau mau melihat siapa orang-orang yang kaya itu, yaitu orang yang tidak butuh, yang tidak ada keinginan. Maksudnya keinginannya sedikit. Itu orang kaya yang sesungguhnya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya miskin apa? Miskin keinginan, miskin karep, tidak butuh. Itu yang dikatakan kaya yang sesungguhnya. Makanya Kanjeng Nabi itu minta dimiskinkan keinginannya, tidak muluk-muluk, tidak banyak keinginan. Itu yang namanya kaya. Kalau orang banyak keinginan, itu hakikat miskin yang nyata. Semakin banyak keinginan seseorang, semakin nyata bahwa dia itu butuh. Banyak yang dikarpi, banyak yang dibutuhkan, berarti dia miskin. Asallahu ayyaj'ala bainakum, mudah-mudahan Allah menjadikan bainakum di antara kalian, wa bainal ladzina adaitum, dan di antara orang-orang yang menjadi musuh kalian, minhum, dari kalian, mawaddah, rasa kasih sayang. Wallahu qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha memaafkan dan maha penyayang. Jadi kita berkaitan dengan yang di depan tadi, kita memusuhi, kita membenci bukan orangnya, namun sifat dan perilaku buruknya seseorang itu. Itu yang harus kita musuhi, supaya kita tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan berbuat tidak baik. Jadi bukan orangnya yang harus kita benci, namun perilaku dan sifat buruknya yang harus kita jauhi. Dengan cara apa? Terus mendoakan saudara-saudara kita agar tetap teguh dalam keimanan kepada Allah. Nggak boleh kita membenci orangnya, namun yang harus kita benci adalah sifat dan perilaku buruknya dari seseorang itu. Makanya asallahu ayyaj'ala bainakum, mudah-mudahan Allah menjadikan di antara kalian dan di antara orang-orang yang menjadi musuh kalian mawaddah, kasih sayang. Wallahu qadir, Allah itu maha kuasa atas sesuatu. Allah kalau sudah mau membolak-balikan hati dari tidak iman menjadi iman sangat gampang.
Di surat An-Nasr dijelaskan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat orang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan memuji kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat. Ini sesuai dengan surat An-Nasr. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, usahakan di dalam hati kita ada Ar-Rahim, ada kasih sayang. Selalu beristighfar, memohonkan ampun diri ini dan juga orang lain. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, maafkanlah aku, maafkan kedua orang tuaku. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Ya Allah, maafkanlah guru-guruku, guru ngajiku, guru sekolah umumku, dosen-dosenku. Maafkanlah mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, maafkanlah saudara-saudaraku yang muslim, yang se-Islam. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, maafkanlah saudara-saudaraku yang seiman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maafkan, timbulkan di dalam hati kita rasa Ar-Rahim, kasih sayang. Dengan cara apa? Di antaranya kita harus sering-sering mengaji Al-Quran agar rasa kasih sayang timbul di dalam hati kita. Terus kita merasa penuh dengan dosa, beristighfar terus, beristighfar mohon ampun untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, termasuk orang tua kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allah itu sanggup, Allahu qadir, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah sudah membolak-balikkan hati dari yang tidak iman menjadi iman, Allah kuasa. Terus Allah akan memberikan mawaddah. Dari yang awalnya yang musuh, yang bermusuhan, kalau kita terus memintakan ampun kepada Allah untuk diri kita dan orang lain yang kita musuhi, yang kita benci perangainya, sifat-sifatnya, kelakuannya, pastilah Allah akan memberikan mawaddah di dalam hatinya. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada saudara-saudara kita, yang kita benci bukan orangnya, namun yang kita benci adalah sifat dan perilaku buruknya. Kalau orangnya terus kita doakan, terus kita mohonkan ampun kepada Allah, terus kita berbuat baik penuh dengan kasih dan sayang. Ini tercermin bagi pemimpin-pemimpin kita. Siapa? Ulama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, yang menjadi uswah dalam kehidupan kita, yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh kebaikan dalam kehidupan kita. Kita contoh pemimpin-pemimpin kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, yang dalam kehidupan sehari-harinya kelakuannya mencerminkan perilaku yang baik. Yang harus kita contoh adalah perilaku yang baik. Siapa itu? Ulama, ustadz, kiai, habaib. Kalau kelakuannya baik kita contoh. Karena sebetulnya hakikatnya yang dikatakan ulama itu yandurul ummah bi ainir rahmah, memandang
mengajak umat ini dengan ajakan kasih dan sayang. Jadi kiai-kiai kita udah mencontohkan itu. Ustadz-ustadz kita mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita contoh. Yang kita contoh uswatun hasanah adalah perilaku yang baik-baik, sifatnya yang baik-baik, itu yang kita contoh. Yang tidak baik kita doakan kepada Allah, semoga Allah memberi petunjuknya. Semoga kita dijadikan oleh Allah dalam perilaku, dalam sifat-sifat kita mencontoh uswatun hasanah dari kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dan kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya